Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Putri Anggun Natasha Rizky dengan NPM 213042082 akan mengulas kembali atau mereview kembali materi-materi pramuka yang telah saya pelajari selama saya berkuliah Mapel Pramuka. Oke, baik. Ada beberapa materi yang telah saya pelajari, yaitu 5 materi. Yang pertama, fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Yang kedua, falsafah kepramukaan. Yang ketiga, pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, dan pemindaian dan transportasi. Yang keempat, keterampilan pramuka 1. Yang kelima, keterampilan pramuka 2. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Pelaksanaan pendidikan pramuka. Penetapan kepramukaan sebagai ekskul wajib diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada 3 model kepramukaan. 1. Model blok, yaitu pola kegiatan ekskul wajib pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan setahun sekali. Yang kedua, ada model aktualisasi, yaitu pola kegiatan ekskul wajib pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Dan yang terakhir yaitu model reguler, yaitu kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Tugas pokok gerakan pramuka untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda sebagai tunas bangsa. Tujuan utamanya membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum dan disiplin, dan fungsinya menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Next. Ada 3 ya, dunia, Indonesia, dan gerakan pramuka. Sifat-sifatnya. Sifat kepramukaan dunia. Nasional. Pramuka bersifat nasional, arti organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pramuka yang diadakan dalam sebuah negara harus menyesuaikan pendidikannya. Yang kedua, internasional. Organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia. Dan yang ketiga, universal. Kepramukaan bersifat universal, artinya menyeluruh dan tidak dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Sifat gerakan pramuka Indonesia. Yang pertama, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotanya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Dan yang ketiga, gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Sifat-sifat gerakan pramuka. Ada universal, nasional, internasional tadi sebutkan tadi. Ada mandiri, sukarela, terbuka, religius, dan bukan organisasi sosial politik. Falsafah kepramukaan. Pancasila, Trisatya, dan Dasar Dharma. Falsafah berarti anggapan atau gagasan dasar atau pandangan hidup. Jadi falsafah dalam bidang kepramukaan berarti pegangan. Bisa diartikan juga sebagai gagasan dasar yang harus dipegang teguh dan diamalkan selama menjadi anggota pramuka. Ketiga, hal tersebut sangat penting dalam gerakan pramuka. 1. Dasar Dharma adalah ketentuan moral. Karena itu, Dasar Dharma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada anggota pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia berwatak. Yang kedua, Republik Indonesia. Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan filsafat Pancasila. Yang ketiga, Dasar Dharma yang berarti 10 tuntutan
tingkah laku adalah sarana untuk melaksanakannya. Satya, dalam kurung janji, ikrar, ungkapan, kata hati. Next. Oke, kita akan membahas singkat tentang dharma-dharma pramuka. Dharma pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa antara lain bertahan, luhur, berbakti, mengerjakan yang utama dan meninggalkan yang tercela, hati-hati terpelihara, dan lain-lain. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang dimaksud di sini yaitu cinta dan kasih sayang apabila manusia dapat ikut merasakan suka dan derita alam sekitarnya, khususnya manusia. Dharma yang ketiga, patriot yang sopan dan ksatria. Patriot berarti putra tanah air. Sebagai seorang warga Republik Indonesia, seorang pramuka adalah putra yang baik, berbakti, setia, dan siap siaga membela tanah airnya. Sopan tingkah lakunya, dan ksatria orang yang gagah, berani, dan jujur. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh berarti setia dan bersedia melakukan sesuatu yang sudah disepakati dan ditentukan. Musyawarah adalah laku utama seorang demokrat yang menghormati pendapat orang lain. Dharma kelima yaitu rela menolong dan tabah. Dharma keenam, rajin, terampil, dan gembira. Dan yang ketujuh, hormat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab, dipercaya. Dan kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini ada pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, dan pembidayan dan transportasi dalam pramuka. Akan saya membalut adalah tindakan medis untuk menjaga, menyanga, atau menahan bagian tubuh tertentu agar tidak bergeser atau berubah posisi yang dikehendaki. Tujuannya menahan sesuatu, misalnya pakai bidai, kasa penutup, dan sebagainya, agar tidak bergeser di tempatnya. Yang kedua, menahan pembengkakan. Yang ketiga, menunjang tubuh yang cedera. Yang keempat, agar bagian yang cedera tidak bergerak. Dan kelima, menutup bagian tubuh yang tidak terkontaminasi. Ada macam-macam alatnya nih ya. Ada mitela, dasi, pita, plester, pembalut lainnya, dan kasa steril. Oke, next. Pembidaian. Bidai atau spak adalah alat dari kayu, anyaman, kawat, atau bahan lain yang kuat tetapi ringan yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak. Ini prosedur pembidaian ya. Oke, sorry. Akan saya makin. Ini adalah prosedur pembidaian, bisa dibaca di sini. Alatnya disiapkan, terus harus dilihat dulu dia terbuka atau tidak, pendarahan atau tidak, dan dibalut, mengikat bidai, ikatannya jangan terlalu keras atau kendor, dan aksesoris di tangan itu harus dilepas, seperti jam tangan, gelang, dan sepatu juga harus dilepas biar dia nggak terlalu tegang ya. Oke, next. Nah, ini transportasi. Evakuasi atau transportasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara sederhana dilakukan daerah-daerah sulit dijangkau di mana setelah keadaan darurat. Nah, jadi gini, kalau kita lagi berkemah di hutan, tentu kita di sana tidak ada rumah sakit kan di hutan. Jadi kita harus mengetahui cara-cara mengangkat orang yang sedang terluka atau yang sedang terkena musibah saat berkemah. Gitu. Ini cara-caranya ya, bisa kita lihat nih. Bisa kita lihat ini cara-caranya. Ada syarat juga keadaan korban cukup baik.
tidak ada gangguan pernapasan, pendarahan sudah diatasi, dan luka sudah dibalut. Jadi kalau kita sudah melakukan pemindaian tadi, terus melakukan pembalutan, baru diangkat menggunakan ini, tanduk. Baik. Atau juga bisa pakai manual ya, dengan cara orang ini. Dan selanjutnya keterampilan pramuka. 1. Ada api unggun, teknik menggambar, panorama, tanda medan, dan tanda jejak white cam. Api unggun adalah api di luar yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar atau potongan kayu dari ranting atau jerami, daun-daun kering. Pramuka, pecinta alam atau peminat kegiatan alam, bebas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. Api unggun bermaksud untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, dan isyarat keadaan bahaya. Sewaktu berkemah, orang asing berkumpul di sekitar api unggun untuk bernyanyi juga, menari, dan bermain juga bahan makanan seperti ubi. Oh iya, kita juga bisa memasak makanan seperti Indomie, kita bawa dari rumah, terus kita bisa bakar-bakar seperti fast food, seafood yang telah langsung dibakar itu. Dan ada teknik menggambar. Teknik menggambar panorama atau sketsa pemandangan disebut juga peta panorama, salah satu teknik kepramukaan yang harus dikuasai pramuka. Dan keterampilan panorama merupakan salah satu teknik kepramukaan yang harus dikuasai pramuka. Keterampilan membuat panorama atau sketsa pemandangan kerap kali menjadi materi dalam lomba kepramukaan bersama dengan menaksir tinggi, lebar, peta pita, dan peta lapangan. Alat-alatnya bisa pakai keras gambar, pensil, penggaris, ballpoint, kompas, dan alat pembidik. Alat pembidik itu untuk lubang berbentuk persegi panjang dan 2 garis bersilang di tengahnya. Alat pembidik untuk melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Oke, selanjutnya ada panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan medan alam dalam membuat sketsa yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada suatu waktu, sehingga suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Yang keempat, tanda medan. Tanda medan adalah tanda situasi yang terdapat pada tepi kiri, tepi kanan dari sebuah peta. Tanda medan ini dapat digunakan dalam pembuatan peta pita, peta perjalanan, peta lokasi ataupun denah, tanda medan, dan juga dapat digunakan sebagai tanda jejak, biar kita nggak kehilangan arah ya tentunya. Yang kelima, tanda jejak. Tanda jejak adalah sebuah pemberitahuan kepada orang lain pada saat kita dalam hutan atau dimanapun. Tanda jejak ini berguna apabila kita berada di tengah hutan dan ingin memberitahukan kepada orang lain. Sebenarnya tanda jejak ini bukan suatu asing bagi kita karena lingkungan kita pun ada tanda jejak seperti lampu merah, tanda stop, tanda belok kanan, dan masih banyak lagi. White game. White game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang relatif luas, yang diikuti oleh 2 atau lebih regu tim. White game bersifat permainan kompetisi dan permainan pertandingan antara tim atau antar individu, sehingga antar tim yang satu dengan yang lainnya berusaha untuk memenangkan pertandingan. Namun, kita harus menggunakan cara-cara yang sportif, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan bakti antar anggota pramuka. White game bisa dilakukan di waktu malam, sore, atau siang hari. Ini ada beberapa tahap white game, yaitu target. White game dapat dikemas untuk menjadi target tertentu
yang harus dicapai oleh para peserta. Target misalnya untuk mencapai tempat puncak, terus tempat pos-pos, atau mengumpulkan objek tertentu selama pertandingan. Yang kedua, instruksi. Untuk menjamin white game terlaksana dan lancar, instruksi harus disusun secara baik, singkat, dan mudah dicerna. Ada instruksinya tuh harus sama persis semua peserta panitia pelaksana. Jangan berbelit-belit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan jelas. Perorganisasian tim peserta. Jumlah tim tidak ada batas tergantung jenis permainan. Terus ini nih ada scoring, penilaian, lokasi rute, penyusunan tema, keselamatan permainan, dan tips atau triknya. Jadi white game ini ada aturannya, ada susunan tertentunya juga. Oke, next. Sandi. Kita belajar sandi ya. Ini tadi yang kedua. Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi digital wilayah. Digital awal, sandi Morse telah terus dikembangkan dengan menambahkan beberapa kode untuk tanda baca yang telah disepakati dalam dunia internasional. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup fluid dengan durasi pendek atau mewakili titik dan meniup fluid dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Kode Morse juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Sandi semafor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi ini dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun kini umumnya digunakan adalah bendera. Dinamakan bendera semafor. Pengiriman sandi melalui bendera semafor ini menggunakan dua bendera, yaitu masing-masing bendera berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa macam-macam, namun yang lazim digunakan adalah warna merah, kuning, di mana letak warna merah selalu berada dekat dengan tangkai bendera. Ini berikut contoh sandi Morse. Begini tabelnya. Dan ini juga tabel sandi semafore. Ini pun sandi semafore juga. Dan terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.